Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 2 Akuntansi Keuangan 2, kelas 4G. Di sini kami akan membahas materi bab 5 bagian kedua. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Loka, NIM 1185, beserta 4 rekan saya lainnya, yaitu Ayu Kusnawedayanti, NIM 1032, Yuli Chandra Dewi, NIM 1164, Meli Dharma, NIM 1233, dan juga Satria Mulyarta, NIM 1251. Di sini, kami akan membahas 3 subbab. Yang pertama mengenai kompensasi saham, yang kedua mengenai perhitungan LPS dasar, dan yang ketiga mengenai perhitungan LPS fidusian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut saja ke materi pertama, yaitu mengenai kompensasi saham. Kompensasi saham adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemasok barang ataupun jasa yang dapat juga mencakup karyawan maupun non-karyawan, yang mana kompensasi ini berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Secara umum, opsi saham atau instrumen ekuitas lain yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari paket remunerasi sebagai tambahan dari gaji tunai dan juga imbalan kerja lainnya. Pengakuan kompensasi berbasis saham dalam transaksi pembayaran berbasis saham, entitas mengakui barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait pada nilai wajib barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Entitas juga harus mengakui kenaikan nilai ekuitas terkait jika barang atau jasa yang diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau kenaikan nilai liabilitas diselesaikan dengan kas. Ketika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengakuan aset, maka barang tersebut harus diakui sebagai beban. Kemudian, transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Entitas harus mengatur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait secara langsung pada nilai wajar atau barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika estimasi tidak dapat mengirim hasil nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka entitas harus mengukur nilai barang atau jasa tersebut dan kenaikan ekuitas terkait secara tidak langsung mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Madi Satria Mulyarta, 4 digit NIM terakhir saya yaitu 1251. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang transaksi dengan karyawan, yaitu di mana untuk transaksi dengan karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan, entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima secara andal. Nilai wajar instrumen ekuitas tersebut harus diukur pada tanggal pemberian. Dan yang kedua yaitu transaksi dengan pihak selain karyawan. Yaitu untuk transaksi dengan pihak selain karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu transaksi berbasis saham yang diselesaikan dengan menggunakan kas. Jadi apabila perusahaan memiliki transaksi dengan pembayaran berbasis saham yang mana penyelesaian dari transaksi ini diselenggarakan dengan kas, maka entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dengan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Dan yang terakhir yaitu transaksi berbasis saham yang memberikan pilihan dalam penyelesaian, yaitu di mana suatu entitas mengakui transaksi pembayaran berbasis saham yang mana persyaratan perjanjian pemberian pilihan kepada entitas atau pihak lawan transaksi untuk menyelesaikan transaksi dengan kas atau aset lain atau dengan penerbitan instrumen ekuitas sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kasus. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Kusnawedayanti, NIM 1032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan LPS atau laba per saham untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana. Nah, LPS merupakan informasi tentang berapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembar. LPS ini dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan modal oleh perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Nilai LPS tergantung pada jumlah laba dan jumlah saham biasa.
yang beredar. Dalam perhitungannya, LPS dasar yaitu dihitung dengan laba residual yang dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Laba residual adalah laba bersih yang dikurangi dengan jumlah dividen saham utama, yaitu dividen saham preferen yang meliputi jumlah dividen dari saham preferen yang bukan kumulatif dan diumumkan pada periode yang bersangkutan, dan jumlah dividen dari saham preferen yang kumulatif yang terakumulasi pada periode bersangkutan yang sudah diumumkan maupun yang belum diumumkan. Jumlah rata-rata tertimbang dihasilkan dengan mengalihkan jumlah saham biasa yang beredar pada periode tertentu dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham yang berbanding dengan jumlah hari satu periode. Nah, saham biasa yang bisa dikatakan saham beredar yaitu yang pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, saham biasa diterbitkan dengan sukarela dari dividen saham biasa atau utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, yaitu saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang yang diperhitungkan sejak utang tidak lagi berbunga. Yang keempat, yaitu saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain yang diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang kelima, yaitu saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang perusahaan yang diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam, yaitu ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan telah diakui. Yang ketujuh, yaitu saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madina Darmianti, NIM 1233 akan mempresentasikan tentang perhitungan LPS di Lusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks. LPS dasar dapat digunakan sebagai informasi laba yang akan diperoleh oleh pemegang saham per lembar saham dimilikinya. Apabila perusahaan memiliki sekuritas dilutif, maka berarti perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang relatif kompleks sehingga penyajian LPS dasar kurang memberikan informasi yang akurat. Hal ini disebabkan LPS dasar tidak memberikan informasi mengenai efek potensial terjadinya penurunan nilai LPS akibat adanya sekuritas dilutif yang apabila dilakukan penukaran saham biasa dan akan menyebabkan nilai LPS yang turun akibat semakin besarnya jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, agar investor dapat memberikan informasi yang memadai terkait dengan potensi penurunan LPS akibat adanya sekuritas dilutif, maka perusahaan diwajibkan menyediakan baik LPS dasar maupun LPS dilusian. Beberapa efek berpotensi saham yang bersifat dilutif sebagai berikut. Yang pertama, opsi, waran, dan instrumen keuangan yang sejenis. Kemudian, instrumen yang dapat dikonversikan. Kemudian yang ketiga, saham yang ditempatkan secara kontingen, yaitu bagaimana perhitungan LPS dasar saham biasa yang dapat ditempatkan secara konsisten dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan LPS di Lusian jika kondisinya terpenuhi, yaitu peristiwa yang telah terjadi. Kemudian, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara konsisten dapat diperhitungkan dalam perhitungan LPS di Lusian didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode
kontingensi. Kemudian yang keempat, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Kemudian yang kelima, opsi yang dibeli yaitu kontrak seperti opsi jual atau opsi beli yang dibeli entitas dapat tidak dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian karena dimasukkan objek tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Kemudian yang terakhir, opsi yang dijual diterbitkan atau written put option, yaitu kontrak yang diharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri. Kemudian, jika kontrak-kontrak ini dapat dikondisi in the money selama periode tersebut. Sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan moderator dan presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Yuli Chandra Dewi dengan plat NIM terakhir 1164. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan LPS dilusian. Dalam perhitungan LPS dilusian, diperlukan adanya penyesuaian terhadap LPS dasar. Ini dilakukan dengan melaksanakan penyesuaian terhadap dua hal. Yang pertama, penyesuaian terhadap laba residual setelah pajak. Ini dilakukan untuk tiga hal. Yang pertama, setiap dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Dua, bunga dari efek berpotensi saham biasa bersifat dilutif diakui pada periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir, perubahan pendapatan atau beban yang timbul dari dikonversinya efek berpotensi saham biasa bersifat dilutif. Kemudian penyesuaian yang kedua yaitu penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Ini dilakukan dengan menambahkan jumlah rata-rata tertimbang dari perhitungan LPS dasar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang diterbitkan dengan asumsi bahwa setiap efek berpotensi saham dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian untuk tujuan perhitungan LPS dilusian, setiap perusahaan harus mengasumsikan bahwa setiap opsi yang bersifat dilutif atau efek yang berpotensi saham biasa bersifat dilutif itu dilaksanakan. Selanjutnya, penerimaan dana yang diasumsikan berasal dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Nah, perlu dipahami bahwa efek berpotensi saham dapat dikatakan dilutif hanya ketika dikonversi menjadi saham biasa itu menyebabkan penurunan laba per saham pada operasi normal berkelanjutan. Nah, perhitungan LPS dilusian ini tidak dilaksanakan atau diabaikan ketika efek berpotensi saham biasa itu bersifat anti-dilutif. Nah, untuk membedakan apakah efek berpotensi saham biasa itu bersifat dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan saham harus diperhitungkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.